Nah Pak, untuk pejabat pajak, mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Ini Pak, mobil saya ini tiap tahun terus bayar pajak. Tapi mohon maaf Pak, apakah boleh Pak tahun ini mobil saya ini libur dulu untuk bayar pajak? Karena duitnya Pak, ingin saya belikan semen untuk menyemen menambal lubang jalan ini Pak. Ini Pak, lihatlah Pak. Kalau nggak ada yang menambalnya, ya saya Pak pengen menambalnya Pak. Tapi duitnya ini ya duit dari pajak kendaraan inilah Pak. Gimana Pak? Apakah boleh Pak? Saya bertanya Pak. Duit pajak kendaraan saya ini saya belikan semen dulu Pak. Cuma kalau nggak boleh nggak apa-apa. Maksud kami, lubang jalan ini jangan tanggung Pak. Sekalian aja dalamnya itu seperti liang kubur Pak. Nah sama dalamnya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi Pak. Kalau ada yang kecelakaan masuk dalam lubang, itu nah langsung masuk dalam kubur Pak. Jadi kan enak kita itu kalau jalan-jalan itu pas naik motor, naik mobil itu lagunya itu mungkin siksa kubur Pak, kematian. Insaflah wahai manusia, kan enak kita Pak itu. Mengingatkan kita kepada kematian. Mungkin ya program pemerintah, mungkin, nggak tahu. Jadi kami bingung di sini Pak, lubang jalan ini sebenarnya apa? Pajak kita tiap tahun bayar Pak. Boleh dicek Pak, silakan Pak. Oke Pak, salam Pak dari rakyat biasa Pak, dari Bengkulu Pak. Untuk Apip Nurrahman ya, yang memposting jalan rusak di depan Anda yang ada sekitar 2 lubang ya. Saya hanya mengingatkan untuk Anda, kita sebagai rakyat itu jadilah rakyat yang baik ya. Ingat, pajak yang Anda bayar dengan mobil Anda itu bukan untuk jalan saja. Bukan untuk jalan Anda yang di situ saja. Masih banyak kebutuhan lain lagi dari pajak Anda. Terutama seperti ini ya, Kubangan ini, tempat kami ini. Masih mending jalan kalian itu. Tapi kita harus menghargai ya pemerintah sekarang. Ya. Segitu panjangnya jalan di Indonesia udah diguyur, diperbaikin. Jadi jangan yang rusak saja kau postingnya, Apip Nurrahman. Jangan kau bilang kau nggak bayar pajak, mau bagusin nyemen jalan dulu. Kau itu terlalu ya, Apip Nurrahman ya. Ini belum seberapa jalan kau itu. Ini sepanjang jalan ini Kubangan ke sana ini. Ya, untuk Apip Nurrahman. Kita harus berterima kasih juga untuk pemerintah sekarang. Kita harus berterima kasih sebagai rakyat Indonesia. Jangan seperti si Apip Nurrahman, hanya pajak mobilnya itu aja ditunjukkan. Ini jalan ini sepanjang 2,4 kilometer. Pembangunannya ini di atas 6 miliar. Jadi untuk Apip Nurrahman, coba dulu kau katakan berapa pajak mobilmu itu ya. Tuh. Dan ini salah satu ini jalan dibangun atas prabayar pajak ya. Ini paling sedikit harganya ini 2 miliar per kilometer. Jadi seperti si Apip Nurrahman, saya sebagai rakyat Indonesia menantang perkataan Anda yang Anda selalu terlalu mengkritik pemerintah. Kritik boleh, tapi Anda itu ponis. Gara-gara Anda mau menutup 2 lubang, Anda mau nggak bayar pajak. Coba lihat bangunan ini. Bandingkan dengan pajak yang Anda kasih itu. Begitu jadi rakyat Indonesia itu berterima kasih. Nggak bisa bim salah bim langsung dibangun semua. Diguyur dulu kayak gitu. Jadi jangan langsung menyalahkan pemerintah gitu untuk Apip Nurrahman. Saya rakyat menantang perkataan Anda itu ya. Saya hanya mengajak kita masyarakat itu tetaplah taat bayar pajak. Itu untuk pembangunan kita di Indonesia. Pembangunan jalan dan lain-lain. Bukan jalan saja, masih banyak lagi. Ya. Jadi untuk Apip Nurrahman berpikirlah yang dewasa. Jangan asal mangap. Kaulah dulu sekali jadi pemerintah. Biar kau tahu gimana repotnya jadi pemerintah Indonesia. Karena peristiwa di pajak dan ya juga ya. Saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap
aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya ya, pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya, perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan, jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial. Itu sebuah aparat birokrasi yang sangat tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Oke guys, kalian sudah mendengarkan video-video yang saya reaksi tadi dari video Mas Apip Nurrahman, seorang pemuda dari Bengkulu. Lalu kemudian ada tanggapan lagi dari seorang pemuda juga dari Medan, ya. Lalu ada video pernyataan dari Presiden Jokowi. Jadi di sini saya tidak mau mencari hitam atau putih, yang ini salah, yang ini benar, mau dukung ini, mau dukung itu, tidak ya. Jadi kalau pandangan saya terhadap Mas Apip Nurrahman yang memberikan kritik soal jalan rusak, ya, kritiknya itu berupa kata-kata satir sebenarnya, ya. Itu tidak apa-apa, ya. Dia berhak untuk mengkritisi karena ini beriringan dengan peristiwa yang saat ini membuat masyarakat Indonesia kecewa, ya, yakni perilaku pejabat pajak yang pamer-pamer harta dan memiliki kekayaan di luar batas kewajaran, ya. Dan tentu publik jadi bertanya-tanya, kira-kira pendapatan dia dari mana, ya. Jangan sampai itu diduga diambil dari pendapatan pajak yang diberikan rakyat kepada negara, ya. Lalu yang kedua, dari pemuda Medan tadi juga, ya, benar juga yang beliau sampaikan bahwa pajak itu bukan hanya jalan, tetapi masih banyak hal lain juga. Dan ya, kalau menurut saya negara Indonesia ini memiliki luas wilayah yang terbentang sangat luas, ya teman-teman. Jadi harus perlahan-lahan dan tidak mungkin kita serentak membangun jalan-jalan harus bagus serentak begitu. Kita membutuhkan proses, membutuhkan waktu, ya. Jadi bertahap dulu jalan-jalannya untuk dibenarin, dibagusin. Masyarakat Indonesia itu sudah pintar-pintar ya menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mengkritik pemerintah kalau ada hal yang harus dibenarin atau hal yang harus diperhatikan, ya. Kan Presiden Pak Jokowi itu atau pemerintah kita sekarang ini bukanlah pemerintah yang anti kritik, ya. Saya pernah mendengar Pak Jokowi mengatakan intinya kritik yang disampaikan itu kritik yang konstruktif, ya, kritik yang membangun. Jadi pemerintah kita juga perlu kritik dari masyarakat untuk perbaikan kinerja, untuk meningkatkan pelayanan. Dan tadi terakhir Pak Jokowi juga sudah menyampaikan kinerja dari aparat pemerintahan
Dan saya yakin sekali pasti ada pembenahan atau perbaikan ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bahsan Sebo, sampai jumpa lagi.